Kisah berawal pada masa ketika informasi tidak secepat sekarang dan generasi muda belum dikuasai oleh teknologi. Ada sebuah suku pedalaman bernama suku Maori yang selama lebih dari 500 tahun bertarung menggunakan senjata tajam. Sekitar tahun 1800-an, barulah mereka memperoleh senapan yang merupakan senjata modern yang dibawa oleh para penjajah asing dari negara maju. Dan inilah alur ceritanya. Kisah diawali pada tahun 1830 di Laut Tasman ketika seorang pendeta tengah berlayar bersama para pelaut. Pada malam itu terjadi badai yang cukup besar dan mengakibatkan satu kru kapal meninggal dunia. Pagi harinya, kapten dan kru kapal pun melakukan penghormatan terakhir untuk si kru yang sudah mati. Yang mana sebagai seorang pendeta, Thomas diminta untuk memanjatkan doa sebelum akhirnya mereka melepas jasadnya ke tengah lautan. The immense nature of its vast distance. Commend now his everlasting soul. In the name of Jesus Christ. Selain seorang pendeta, Thomas juga punya hobi mendokumentasikan hal-hal yang baru dilihatnya, yang karena pada saat itu kamera belum ditemukan, Thomas menggunakan kertas dan pensil untuk melukis objek yang menurutnya unik dan menarik. Kebetulan, yang ia gambar adalah salah satu kru kapal itu bernama Unuku, yang merupakan orang asli suku Maori. Menurut si kapten, orang tuanya adalah pemimpin suku dari salah satu suku Maori pedalaman yang sengaja dititipkan kepada si kapten untuk dilatih keahlian berlaut. Tak lama, mereka pun tiba di sebuah pulau besar yang dihuni oleh salah satu suku Maori, di mana si kapten memutuskan untuk berlagu sebentar setelah menyadari ada bagian kapal yang harus diperbaiki. Di saat yang lain pergi ke daratan menggunakan perahu, Thomas sendiri menunggangi kuda putihnya. Namun hal itu malah membuat kapten dan krunya takjub dengan hal-hal kreatif yang dilakukannya. Sementara kapten dan yang lain sibuk mencari kayu, Thomas sendiri terlihat berkeliling hutan. Sampai akhirnya tak sengaja ia bertemu dengan seorang wanita bernama Rangimai yang merupakan wanita asli suku Maori. Ia perlahan mendekat dan mengelus-ngelus kepala kudanya si Thomas sampai muncullah suaminya Rangimai. Si kapten pun datang tepat waktu dan menjelaskan dengan bahasa suku Maori tentang tujuan mereka masuk ke hutan ini. Karena kapal akan selesai besok, mereka berniat kembali ke kapal dan akan menginap 1 malam. Sementara Thomas yang ingin mengenal lebih dekat dengan lingkungan baru pun meminta izin untuk berkemah di daratan. Namun, kapten yang dibayar dan ditugaskan mengantar Thomas sampai tujuan dengan selamat melarang ia melakukannya dengan alasan terlalu bahaya sendirian di daratan. Namun karena Thomas memaksa, si kapten pun memperbolehkannya. No. Good. Where is he? Thomas sendirian akhirnya kembali ke dalam hutan dan tiduran di atas rerumputan sembari menikmati pemandangan asri dan angin sepoi-sepoi yang sangat menenangkan. Di mana setelah beberapa menit berlalu, Thomas tiba-tiba dibangunkan oleh suara keributan yang ternyata sedang terjadi peperangan antar suku Maori yang berbeda wilayah. Perkenalkan, dia bernama Akatarewa atau biasa dipanggil Wawa, ketua dari salah satu suku Maori berbeda wilayah, sekaligus ayah dari si Unuku. Sama seperti yang biasa terjadi di setiap zaman, Wawa ingin merebut tanah milik Rangimai dan sukunya dengan cara membantai habis mereka semua. Sehingga melihat ada kekerasan di depan matanya, Thomas merasa perlu untuk menghentikan kebrutalan ini. Spare the lives of these people. These are my people from these lands. Lalu, kapten muncul. Thomas pun melakukan kesepakatan dengan Wawa untuk menukarkan kudanya dengan nyawa Rangimai dan suaminya.
Namun, karena kudanya hanya satu ekor, maka Thomas hanya bisa menyelamatkan salah satu nyawa, yaitu Rangimai. Sementara suaminya langsung dieksekusi saat itu juga. Learn much from one life. Now, boy. Let's go. Now, go! Thomas pun membawa Rangimai pergi bersamanya menuju tempat tujuan, di mana Rangimai diperlakukan tidak seperti budak melainkan sama seperti manusia lainnya. Bahkan, Thomas memberikan tempat tidur miliknya, meski Rangimai tetap memilih tidur di bawah. What are you doing? Hingga sampailah mereka di sebuah pulau yang menjadi tempat tujuan mereka. Di sana Thomas disambut oleh orang-orang setempat yang merupakan orang Inggris yang sudah lama menetap di sini. Inti daripada tujuan Thomas didatangkan ke tempat ini adalah sesuai permintaan mereka yang butuh sosok pendeta untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Thomas mendapati Rangimai mengalami demam akibat luka bekas insiden kemarin. Anyone well? Tepat saat Thomas ikut makan malam bersama dengan para tetua, ia pun meminta seorang dokter, satu-satunya dokter di tempat ini untuk mengobatinya. Namun beliau menolak permintaan tersebut dengan alasan keterbatasan stok obat yang mereka miliki. Pada akhirnya, Thomas pun menyadari jika warga Inggris di sini tidak terlalu suka dengan suku Maori atau ras lain yang berbeda dengan mereka. Tanpa mereka sadari jika mereka menempati tanah yang sebenarnya milik suku Maori itu sendiri. Sungguh tidak tahu diri, inilah kata yang menggambarkan kejamnya para penjajah ini. Meski si dokter menolak memberi bantuan, beruntungnya ada salah satu warga bernama Carlot yang dengan tulus mengobati Rangimai sampai sehat. Sehingga Thomas pun cukup lega dengan hal itu. Suatu hari lonceng desa pun dibunyikan atas kemunculan suku Maori yang dipimpin oleh ayahnya Rangimai. Beliau membawa 3 orang dari suku wilayah sebelah, yaitu pasukannya Siwawa yang diduga ikut terlibat dalam aksi pembantaian tempo hari. He gives her comfort. Setelah ayahnya Rangimai menghabisi ketiganya, ia pun berbicara kepada Carlot yang memang menguasai bahasa Maori. Beliau meminta izin untuk menitipkan Rangimai putrinya tetap tinggal di sini dan memohon bimbingan Thomas agar mau mengajarinya agama dan etika, di mana sang ayah juga mengutus satu anak buahnya yang paling muda, yang bernama Kura, untuk menemani sekaligus menjaga Rangimai di tempat ini. These fine citizens. Pagi harinya, Thomas terlihat berada di gereja melakukan tugasnya sebagai pendeta dengan ditemani oleh Rangimai dan Kura, yang mana saat warga sedang berdoa dengan dipimpin langsung oleh Thomas, Rangimai dan Kura hanya bisa terheran-heran melihat kegiatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat akan pulang melewati rumah-rumah warga itulah, Kura diam-diam senyum dan jatuh hati kepada seorang gadis bernama Bethany yang sepertinya memiliki perasaan yang sama. Thomas juga mengajak mereka berdua pergi ke toko, satu-satunya toko yang ada di tempat ini, di mana sang pemilik toko dikenal sangat cuek terhadap tetangga dan hanya mempedulikan usaha kecilnya tersebut. Dari sekian banyak orang Inggris di sini, tampaknya hanya Thomas dan Carlot sajalah yang tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, dan warna kulit. Hal itu kembali dibuktikan ketika Carlot dengan senang hati mengajarkan Rangimai sebuah tarian modern. Sore harinya, ketika Thomas sedang membereskan gereja, ia didatangi oleh para tetua yang ingin menyampaikan pesan penting agar Thomas tidak melibatkan suku Maori dalam kegiatan peribadatan mereka. Namun, Thomas tetap pada prinsipnya yang ingin memperlakukan setiap manusia sama dan tidak dibeda-bedakan. Malamnya, ketika semua warga sedang berkumpul dan menari bersama, Bethany diam-diam keluar sendirian menemui Kura di dalam gereja.
Mereka benar-benar sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dan nekat bercocok tanam di dalam tempat ibadah tersebut. Sementara di tempat lain, Rangimai terlihat sudah selesai didandani oleh Carlotte setelah mengungkapkan keinginannya yang ingin ikut menari bersama warga lain. Setibanya mereka di lokasi, Thomas langsung ditarik oleh Rangimai yang menjadikannya sebagai pasangan menarinya. Selesai menari, Thomas dan Rangimai pun langsung pulang ke rumah. Namun, alangkah terkejutnya Rangimai saat melihat Kura sudah tewas di dalam gereja dan kemungkinan besar telah dibunuh oleh anggota keluarganya Bethany karena hubungan terlarang mereka berdua. Belum selesai dengan kematian Kura, pagi harinya Thomas langsung dikejutkan dengan kabar para warga yang main hakim sendiri dengan menghajar si pemilik toko sampai babak belur. Mereka menuduh jika si pemilik toko tersangkanya, yang padahal Thomas sebenarnya sudah bisa menebak jika si pemilik toko hanya dijadikan sebagai kambing hitam oleh keluarga besarnya Bethany. Tidak ingin terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan peperangan, Thomas berniat untuk pergi ke dalam hutan mengembalikan jasad Kura langsung kepada warga suku pedalamannya. Bethany yang merasa bersalah atas kematian pria idamannya pun memberikan kuda miliknya sebagai bentuk bantuan agar Thomas bisa cepat sampai di tujuan. Tak hanya sendiri, Carlotte dan Rangimai juga akan ikut mengantar, yang mana niat baik mereka bertiga itu sempat ditentang oleh para tetua. Namun, Thomas tetap pada niatnya yang tidak ingin sampai terjadi kesalahpahaman di antara kedua kubu. Setelah 2 hari melakukan perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan yang merupakan kampung halamannya Rangimai. Di sana, Thomas dan Carlotte harus menjelaskan secara baik-baik penyebab kematian Kura agar para tetua di sana tidak salah paham atas masalah ini. Beruntung sang raja mau mengerti. Bahkan Thomas dan Carlotte diizinkan tinggal di sini selama beberapa hari, sekaligus dipersilakan untuk mempelajari budaya mereka, yaitu budaya suku Maori. Keesokan paginya, Thomas terlihat sedang melukis sang raja yang sedang sarapan. Karena beliau adalah raja, cara makannya pun berbeda dengan kebanyakan orang biasa, yaitu harus disuapi menggunakan cocoate atau tongkat kayu kecil, yang memang hal itu sudah jadi tradisi di suku Maori ini. Tak lama kemudian, Thomas pun mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Ia dengan cepat pergi memeriksa dan meninggalkan bukunya di tempat tersebut. Penasaran dengan yang dikerjakan Thomas tadi, sang raja pun meminta anak buahnya untuk mengambilkan buku tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat isi buku itu yang penuh dengan gambar sadis pembantaian yang entah apa maksudnya. Thomas sendiri pun sudah sampai di lokasi yang ternyata merupakan tempat latihan menembak. Mereka mendapatkan senjata-senjata api ini dari para penjajah dan warga peradaban maju yang dibarter dengan sumber daya alam. Di sini Thomas sebenarnya cukup miris dengan fakta ini, namun karena sudah terlanjur, ia pun sekalian mengajarkan mereka cara mengisi peluru dan menembak yang benar hingga membuat Rangimai dan kawan-kawannya memintanya untuk mengajari mereka semua. The British land patent master. Malamnya, Thomas dan Carlotte diminta untuk menghadap sang raja terkait buku berisi gambar sadis yang ia buat, di mana sang raja hanya ingin meminta klarifikasi Thomas perihal di mana dan kapan ia membuatnya. Thomas sebenarnya tidak ingin menceritakan hal ini, tetapi karena tidak punya pilihan lain, ia pun dengan terpaksa jujur bahwasanya dulu ia adalah seorang tentara paling kejam. Tidak hanya tentara musuh yang ia habisi, tetapi juga wanita dan anak-anak. Sampai akhirnya ia menemukan titik balik dalam hidupnya dan memutuskan untuk menjadi pendeta yang ingin menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Beruntung, sang raja adalah orang yang bijak. Ia pun menganggap Thomas sedang melakukan penebusan dengan cara menyebarkan kebaikan, dan itu patut diapresiasi, karena apa yang dilakukannya adalah sebagai bentuk penyesalan atas perbuatannya di masa lalu. Ite ope. And for years, I
Manalo, kakiya hetanehan. Keesokan paginya, Thomas dikejutkan oleh kemunculan si kapten dan krunya yang membawa barang kiriman berupa senjata api. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka menukar senjata-senjata tersebut dengan sumber daya alam suku Maori, seperti ternak, sandang, pangan, dan sumber daya alam lainnya yang sangat berharga yang tanpa mereka sadari. Jika senjata api itulah yang sudah menyebabkan peperangan antar suku, termasuk insiden yang menewaskan suami Rangimai di adegan awal tadi. Dengan niat baik ingin menghentikan perselisihan antar suku Raja dan suku Wawa, Thomas pun bertekad akan pergi ke wilayah suku Wawa dan berbicara langsung dengan Wawa, asalkan Raja mau berdamai dengannya dan tidak ada lagi pertumpahan darah di antara kedua suku tersebut. Sebagai perwakilan Raja, ayah Rangimai pun mengatakan bahwa mereka siap mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Thomas apabila ia benar-benar bisa membuat kedua suku berdamai. Sehingga hal ini menjadi motivasi kuat untuk Thomas bisa mewujudkan hal tersebut. Thomas pun ikut menumpang di kapal si kapten yang juga akan pergi ke suku Wawa untuk menawarkan senjata apinya kepada mereka, di mana Thomas dikejutkan oleh kemunculan Rangimai yang ternyata diam-diam ikut di kapal demi membalaskan kematian suaminya. Hai. Tiba di wilayah suku Wawa, Thomas dan kapten langsung disambut oleh putra dari kepala suku Wawa, di mana mereka dipandu menuju markas utama suku Wawa yang letaknya berada di perbukitan. Setibanya di sana, yang dipersilahkan masuk duluan adalah Thomas, yang dianggap sebagai pria terhormat. And their insults. Who will avenge these? Tanpa banyak cincong, Thomas langsung mengutarakan niatnya. Datang ke sini adalah sebagai perwakilan dari sukunya si Raja yang ingin mengajak berdamai. Sebagai bentuk ketulusannya, Thomas pun memberikan hadiah titipan si Raja berupa senjata tradisional yang dianggap sebagai benda berharga dalam tradisi suku Maori. Namun, bagaimanakah tanggapan Wawa? What is your business here? Through war. Sayangnya, dia tetap menginginkan perang karena menurutnya hanya itulah satu-satunya cara untuk menempuh kedamaian. Sehingga Thomas yang tak tahu berbuat apa lagi, akhirnya harus pulang tanpa mendapatkan hasil apapun. Tepat saat Thomas sedang menghampiri kudanya, kini giliran Wawa menemui si kapten yang bermaksud menawarkan senjata apinya yang karena harga barternya semakin naik, yaitu satu senjata api setara dengan 15 ekor babi dan 200 keranjang kentang. Wawa yang kesal pun langsung menghabisi si kapten dan semua anak buahnya. Gara-gara hal itu juga, Thomas yang seharusnya sudah pulang malah kena imbasnya. Beruntung ada Rangimai yang datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Kejadian ini menjadi ajang kesempatan untuk Wawa menyerbu suku si Raja, di mana mereka mengambil alih kapal milik si kapten yang dilengkapi dengan meriam dan berbagai senjata modern lainnya. Tepat saat Wawa dan pasukan sedang dalam perjalanan, Thomas dan Rangimai pun dengan cepat melakukan perjalanan darat untuk memperingatkan si Raja. Yang setelah 1 hari melakukan perjalanan darat, sampailah mereka lebih dulu di sana. Sehingga tanpa banyak bertele-tele, Raja segera mengerahkan prajuritnya untuk bersiap melakukan perang besar-besaran. Tak lama setelah semua persiapan selesai, muncullah Wawa dan pasukannya yang datang dengan kekuatan penuh. Bahkan mereka melakukan tarian khas sebelum berperang sebagai bagian dari tradisi turun-menurun.
Perang pun pecah antara dua kubu yang notabene masih merupakan satu bangsa dan satu tanah air, di mana mereka menggunakan senapan sebagai senjata utamanya. Sehingga inilah yang terjadi. Peperangan berlangsung sangat cepat, kurang dari setengah jam, akibat dari minimnya pengetahuan Wawa akan strategi perang di mana hasilnya sudah jelas dimenangkan oleh suku si raja, berkat bantuan dari Thomas sang mantan tentara yang menggunakan strategi asap untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Namun di detik-detik menjelang perang berakhir, Carlot harus tewas akibat terkena satu tembakan. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Wawa dan putranya. Di mana saat ayah Rangimai meletakkan senjatanya pertanda ajakan damai, Wawa tetap pada prinsip kuatnya untuk mati sebagai ketua perang. Sehingga mau tidak mau, ayah Rangimai pun terpaksa membunuhnya. Namun giliran Unuku yang akan dihabisi, Rangimai yang kasihan pun meminta ayahnya untuk memberi ampunan, termasuk mengajaknya untuk berdamai dengan cara mengkompakkan satu sama lain sebagai bentuk persaudaraan dan cinta tanah air. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Rangimai dan Unuku akhirnya menikah dan resmi menyatukan kedua suku yang berbeda menjadi satu. Bahkan saat ini Unuku menjadi raja baru suku Maori yang disegani oleh semua orang di pulau ini. Pada hari itu mereka kedatangan tamu yang merupakan jenderal utusan Inggris. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membuat kesepakatan baru dalam hal perdagangan, ekspor dan impor. Sama seperti pemerintahan modern dengan berbagai peraturan, jenderal ingin mendirikan pusat pajak dan bea cukai agar perdagangan bisa terkontrol dan terawasi. Namun karena ini adalah tanah suku Maori, Unuku dibantu penasihat barunya yaitu Thomas. Dia pun menolak kesepakatan tersebut kecuali ada keuntungan di kedua belah pihak. Nah, itulah tadi alur cerita film The Convert yang dirilis tahun 2024. Semoga kalian terhibur ya, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.